Para saudara-saudari terkasih, selamat jumpa dalam program Storytelling Kitab Suci. Bersama saya, Frater Antoniuson, akan membagikan kisah tentang Kain dan Habel menurut kitab Kejadian, bab 4, ayat 1 sampai dengan 16. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti bersama. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Istrinya bernama Hawa. Anaknya yang pertama bernama Kain. Ketika Hawa melahirkan Kain, Hawa berkata, "Aku telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya lahirlah anaknya yang kedua, dan anak itu diberi nama Habel. Setelah keduanya dewasa, Habel menjadi seorang gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi seorang petani. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanamannya kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sementara Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ketika Tuhan melihat persembahan Kain dan Habel, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, sedangkan Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Maka marahlah Kain. Melihat sikap Kain, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Mengapa engkau marah? Bukankah harusnya engkau senang karena engkau masih berbuat baik? Berhati-hatilah, sebab engkau telah tergoda untuk berbuat jahat. Engkau harus melawan godaan." Dalam kekecewaan dan kemarahan hatinya, Kain mengajak Habel adiknya pergi ke padang. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Lalu pergilah mereka, dan ketika mereka sampai di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu dan membunuh dia. Melihat perbuatan Kain kepada adiknya Habel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu, aku bukan penjaga adikku." Firman Tuhan lagi kepada Kain, "Apakah yang telah engkau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Karena perbuatanmu itu, maka sekarang terkutuklah engkau. Engkau akan terbuang jauh dari tanah yang membuka mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanahmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, tanah tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu, dan engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau mengusir aku dari tanah ini, dan aku akan jauh dari hadapanmu sebagai seorang pelarian dan pengembara di bumi. Sehingga setiap orang yang akan bertemu dengan aku akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh engkau akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengannya. Setelah itu, pergilah Kain dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara-saudari yang terkasih, apa makna dari kisah yang saya sampaikan tadi? Pertama, Hawa bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya dengan kelahiran seorang anak laki-laki. Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Seperti Hawa, kita juga harus senantiasa bersyukur atas segala anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kedua,
Kain dan Habel telah diberi bakat oleh Tuhan dengan kemampuan yang berbeda. Cara mereka mengembangkan dan mensyukuri bakat dan kemampuan itu berbeda. Hal ini nampak ketika mereka mempersembahkan hasil pekerjaan pada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanamannya kepada Tuhan sebagai korban persembahan, sedangkan Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, sehingga persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak. Dari antara kedua sikap ini, kita diajak untuk memilih sikap Habel. Kita harus mempersembahkan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Ketiga, Kain cemburu kepada Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, sering terjadi kecemburuan karena kita tidak mampu melihat keberhasilan orang lain. Maka kita perlu melakukan yang terbaik dalam hidup, sehingga kita tetap bersuka cita dan tidak gelisah melihat keberhasilan orang lain. Keempat, kita tidak boleh bersikap seperti Kain yang mengambil suatu tindakan ketika masih sedang emosi, karena hal itu bisa mencelakai orang lain dan merugikan diri sendiri. Baiklah, ketika kita sedang marah, kita mencoba untuk menenangkan hati sehingga kita bisa berpikir jernih dan tidak sampai merugikan orang lain dan diri sendiri. Kelima, ketika Allah bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Kain berdusta. Akibat ketidakjujurannya, ia mendapat hukuman dari Allah. Kita diajak agar selalu jujur dalam hidup kita, karena orang yang tidak jujur akan mendapat hukuman. Demikianlah kisah Kain dan Habel. Semoga makna dari cerita ini bermanfaat bagi kita sekalian. Pace, Kebene.